Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amerika merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama non-muslim. Namun ternyata, menurut sejarah yang sebenarnya, negara ini justru lebih dulu mengenal Islam, sebelum para penyebar agama lain dari Eropa yang menguasai negeri itu. Lantas, apakah bukti benua Amerika merupakan benua muslim yang dimurtadkan? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Laksamana Cheng Ho merupakan seorang muslim dari Cina yang lebih dulu menemukan benua Amerika sebelum Columbus. Mungkin belum banyak orang yang mengetahuinya. Sejarah juga mencatat, ia merupakan seorang dai yang pernah mendarat di benua Amerika 70 tahun lebih awal dari Columbus. Dalam sejarah yang sebenarnya, Columbus sebenarnya mengetahui bahwa orang-orang Karib atau Karibia adalah pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia paham bahwa orang-orang Islam telah berada di sana untuk berdagang. Selain itu, Columbus juga mengakui, pada tanggal 21 Oktober tahun 1462, selama 70 tahun pelayarannya, antara Gibar dan Pantai Kuba, ia melihat sebuah masjid berdiri di atas sebuah bukit. Sampai saat ini sisa-sisa reruntuhan masjid tersebut telah ditemukan di Kuba, Meksiko, Texas, dan Nevada. Para peserta seminar yang diutus oleh Royal Geography di London sangat terkejut dengan penemuan seorang kru kapal selam dan uraian sejarawan bernama Gavin Menzies yang tampil dengan penuh keyakinan. Ia menjelaskan teorinya tentang pelayaran terkenal yang berasal dari Cina, yakni Laksamana Cheng Ho bersama bukti-bukti yang ditemuinya. Dari catatan sejarah, dia membuat kesimpulan, bukan Columbus yang pertama kali menemukan benua Amerika, namun ditemukan oleh pelaut serta penggembala ulung dari dinasti Ming yang tak lain adalah Laksamana Cheng Ho. Penjelasan ini dikuatkan dengan sejumlah bukti sejarah yang kuat, namun pembawa agama Islam ke benua Amerika ada banyak versi, salah satunya seseorang yang bernama Hashkas bin Said bin Aswad. Dalam sejarah ia telah sampai di benua itu pada tahun 889 Masehi. Dia merupakan seorang navigator muslim yang berasal dari Cordoba, Spanyol, yang kala itu merupakan pusat peradaban Islam Barat, di bawah pimpinan Khilafah Bani Umayyah II. Dengan menyeberangi lautan Atlantik, pelaut muslim ini tercatat sebagai salah satu di antara pembawa agama Islam ke Amerika Serikat, yang hanya terpaut 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakta berikutnya yang menguatkan bahwa benua Amerika awalnya adalah benua muslim, yakni ditemukannya beberapa koin dirham oleh pendeta Tadeus, yang ditulis oleh seorang penulis jurnal Amerika pada tahun 1787, ketika berkunjung ke beberapa area Massachusetts, kemudian diserahkan ke perpustakaan untuk diperiksa. Hasilnya, diketahui bahwa koin tersebut berasal dari abad ke-8 dan ke-9 yang dikenal sebagai Samarkand dirham. Pada koin tersebut terdapat prasasti yang menunjukkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga kalimat Bismillah. Kemudian ditemukan tulisan In the Name of Allah, gaya kufik abad ke-7 di Amerika oleh seorang profesor. Tulisan kufik ini ditemukan oleh seorang profesor yang bernama Barry Fell, yang merupakan pensiunan dosen dari Harvard University. Ia juga menekankan bahwa di tahun 650-an, Amerika pernah kedatangan kaum muslimin. Hal ini tentunya ada dasar yang kuat dari seorang mantan dosen Harvard ini, yang membuat ia berani menyatakan hal tersebut, karena ditemukannya kaligrafi kufik dan peradaban yang ditemukan di berbagai penggalian di seluruh Amerika. Jika pernyataan profesor ini benar, maka Islam telah tiba di Amerika sejak era Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, atau pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah keempat umat Islam. Selain itu, Profesor Barry Fell juga menemukan tulisan In the Name of Allah pada prasasti tersebut, dan juga batu bantalan yang bertuliskan Muhammad adalah Nabi Allah,
Hal ini dianggap olehnya sebagai bukti selanjutnya bahwa benua Amerika merupakan benua Muslim yang dimurtadkan. Di dalam perpustakaan Kongres yang berlokasi di Washington DC, terdapat arsip perjanjian antara suku Cherokee yang merupakan suku Indian di tahun 1787 dengan pemerintahan Amerika Muhammad Ibnu Abdullah dan Abdul Haq yang merupakan kepala suku yang menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian itu berbunyi tentang hak kelangsungan pemerintahan perkapalan dan perdagangan oleh suku Cherokee yang berdasarkan pada hukum Islam, termasuk soal berpakaian yang auratnya perlu ditutup sebagaimana hukum dalam Islam. Bukti berikutnya adalah sepotong batu yang ditemukan di daerah Corinto di El Salvador, tepatnya di dalam sebuah goa yang telah diidentifikasi. Dari situlah kedatangan umat Islam di Amerika Selatan. Diketahui batu ini sebagai bantalan prasasti Malaka Haji Malaya pada abad ke-13. Diduga umat Islam tersebut berasal dari salah satu daerah di Indonesia. Berikutnya terdapat batu prasasti dan tulisan kofi kuno di Amerika. Prasasti batu ini ditemukan dengan bentuk bantalan huruf grafik HMID, yang diduga berasal dari Paskah 650. Hal ini juga merupakan salah satu bukti bahwa benua Amerika adalah benua yang dimurtadkan. Selain itu, di bebatuan Nevada di daerah Valley of Fire, juga diketahui ada tulisan Arab yang lainnya. Pada tahun 1951, juga ditemukan tulisan kufik di White Mountains, yang lokasinya tidak jauh dari kota Benton di perbatasan Nevada. Tulisan dengan gaya kufik yang dikenal sebagai tulisan di abad ke-7 ini, terdapat kalimat tentang iblis yang merupakan sumber dari segala kebohongan atau setan Mahamayan. Nah sahabat Islamiyah, itulah bukti besar bahwa benua Amerika adalah benua yang dimurtadkan. Menurutmu, kenapa saat ini Amerika menjadi mayoritas non-muslim? Nah demikian pembahasan hari ini, like dan share video ini jika bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Wallahu a'lam bishawab.